Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Ayah bunda yang dirahmati oleh Allah, di antara sekian banyak keunggulan dari pesantren, kita meyakini bahwa di pesantren itu akan melahirkan santri-santri yang nantinya sangat berperan penuh untuk berkontribusi di dalam pembangunan negara dan bangsa ini. Kenapa demikian? Banyak banget alasannya, ya. Yang pertama alasannya adalah bahwa di dalam pesantren dia mempelajari keislaman, dan di situ ada yang sering disebut jurus langitan. Nah, orang kan sering ngomong ya, jurus langitan itu apa? Jurus langitan itu adalah kita meyakini bahwa Allah yang maha besar, maka kita yakini segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah, yang diturunkan oleh Allah berupa kitab sucinya, pasti di dalamnya ada konsepsi-konsepsi besar, pemikiran-pemikiran besar, ide-ide besar, gagasan-gagasan besar, narasi-narasi besar, kan begitu ya. Sehingga kita meyakini para santri yang betul-betul mempelajari kitab suci Al-Quran, kita yakin pula nantinya para santri itu akan memiliki ide-ide besar, gagasan-gagasan besar, konsep-konsep besar, narasi-narasi besar untuk menyelesaikan persoalan bangsa yang juga sudah sedemikian besar ini. Itu yang pertama, kita yakin sepenuhnya. Yang kedua adalah kita meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan masyarakat heterogen dan majemuk. Di dalam surat Ar-Rum ayat 22, wa min ayatihi khalqus samawati wal ard wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dzalika laayatil lil alimin. Di antara tanda-tanda kekuasaan kami, kata Allah, kami ciptakan langit dan bumi, dan kami ciptakan warna kulit dan bahasa kamu yang berbeda-beda. Jadi masyarakat heterogen dan majemuk adalah ciptaan Allah, sudah dari sononya. Sama juga di dalam surat Al-Hujurat ayat 13, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Hai manusia, kami ciptakan kamu dari jenis laki-laki dan wanita, bersuku-suku, berbangsa-bangsa untuk saling kenal mengenal. Jadi perbedaan warna kulit dan bahasa, perbedaan suku dan bangsa memang ciptaan Allah. Maka kita yakini pula kitab suci yang Allah turunkan pada kita tidak mungkin sedikit pun akan bertentangan dengan masyarakat yang heterogen dan majemuk. Maka para santri yang akan belajar Al-Quran ini, dia akan menguasai konsepsi-konsepsi ajaran Islam yang sangat cocok diterapkan di dalam masyarakat heterogen dan majemuk. Dan pernah dibuktikan di dalam pentas sejarah kehidupan manusia, terutama yang sangat monumental, kehidupan Rasulullah di kota Madinah, di mana beliau ketika menjadi kepala negara, di antara program strategisnya adalah membuat piagam Madinah, piagam perjanjian antara umat Islam dan umat-umat yang lain yang berada di sekitar Madinah. Jadi masyarakat Madinah juga sangat heterogen dan majemuk, sehingga santri-santri yang betul-betul mempelajari Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasul, dia akan siap membangun bangsa dan negara ini di dalam masyarakat yang heterogen dan majemuk. Nah, gitu ya. Yang ketiga adalah yang sangat penting hari ini buat ayah bunda ketahui, betapa hari ini gangguan-gangguan untuk anak-anak kita serius belajar dengan berbagai macam hiburan, tontonan, permainan, pertunjukan yang menarik sangat mengganggu keseriusan anak-anak kita dalam belajar. Artinya, jika anak-anak tidak diatur dalam sebuah program 24 jam full,
dia akan mudah tergoda sehingga terjadilah stagnan. Mau belajar, nonton hiburan dulu. Mau belajar, ada permain dulu. Mau belajar, ada berbagai macam tontonan-tontonan yang menarik. Akhirnya sangat ditentukan oleh orang yang hanya punya motivasi yang kuat betul-betul, dia akan lolos dari berbagai macam jebakan-jebakan itu. Nah, di pesantren gitu ya, waktunya diatur 24 jam, mulai dari bangun tidur sampai mau tidur, dengan harapan anak-anak santri itu punya waktu yang sangat optimal untuk dimanfaatkan sepenuhnya di dalam sebuah proses pembelajaran. Tidurnya pun dikawal oleh wali asrama, bangunnya pun dibangunin. Coba kalau dia selama 3 tahun SMP dan tambah 3 tahun lagi SMA, berarti 6 tahun hidup terprogram dengan baik, waktu-waktunya diatur dengan baik, sekian banyak ilmu, keterampilan, wawasan, pengetahuan dan sebagainya yang optimal masuk ke dalam diri anak-anak kita, sehingga sangat mungkin untuk dipersiapkan menjadi anak-anak yang istimewa, anak-anak yang luar biasa, yang nantinya kita berharap mereka menjadi kontributor-kontributor bagi perbaikan bangsa dan negara ini. Anak-anak kita diharapkan menjadi problem solver, orang yang mampu mengatasi persoalan-persoalan besar 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun mendatang. Itulah diantara keunggulan dari program pesantren yang akan menghasilkan manusia-manusia unggul, santri-santri yang unggul, yang siap memberikan kontribusi terhadap masa depan bangsa dan negara ini. Mari ayah bunda, kita masukkan anak-anak kita ke dalam pondok pesantren. Jangan ragu, jangan takut. Semoga apa yang kita ingin cita-citakan bersama terhadap diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, dan terhadap bangsa dan negara ini, kalau perlu kita cita-citakan terhadap dunia, akan terwujud dengan wasilah kita berkontribusi pula, merelakan, mengeluarkan sedikit biaya untuk keberlangsungan, pertumbuhan, dan tumbuh kembangnya anak-anak kita di dalam pesantren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.